Nah, di ibadah keempat ini saya fokus kepada berserah kepada proses Tuhan selama kita menanti janji Tuhan. Nanti di ibadah kelima, bagaimana kita beristirahat dalam hadirat Tuhan sementara kita menantikan janji Tuhan. Nah, coba kita buka bersama-sama Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai 5. Ulangan pasal yang ke-8 kita baca di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Ini ayat yang sering kita baca. Tapi saya minta kita kembali membacanya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat 5, maka haruslah engkau insaf, atau kalau saya bisa lebih terjemahkan lebih gamblang ya, maka haruslah engkau menyadari atau mengerti bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Dari ayat ini, saudara, itu menggambarkan sebuah situasi yang mungkin kita juga alami. Bangsa Israel itu dikasih janji sama Tuhan, bahwa aku akan membawamu ke tempat yang penuh susu dan madunya. Tanah yang subur, itulah yang namanya tanah perjanjian. Masing-masing dari kita dalam hidup kita, Tuhan itu punya tanah perjanjian untuk kita. Itu adalah sebuah tanah yang subur, itu adalah sesuatu yang merupakan rencana Allah dan apa yang Tuhan itu janjikan dalam kehidupan kita. Namun dalam perjalanan menuju ke sana, ternyata bangsa Israel itu masuk ke tempat sementara atau tempat yang sebetulnya itu belum sampai ke tujuan, mereka malah masuk ke tempat yang namanya padang gurun. Di padang gurun inilah mereka mendapati bahwa apa yang Tuhan janjikan tentang tanah perjanjian itu semuanya kebalikannya di padang gurun. Di situ nggak ada tanah subur, di situ nggak ada susu dan madu, di situ kering kerontang, nggak ada air. Jadi ini adalah situasi yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan. Inilah situasi yang kita namakan for now. Hari ini mungkin Anda merasa bahwa ya sih Tuhan janji sesuatu dalam hidupku, tapi for now itu belum digenapi. Yes, saya percaya adalah janji Tuhan dalam hidupku bahwa aku disembuhkan, tapi for now itu belum terjadi. Yes, Tuhan itu akan membawaku ke sebuah tempat di mana Tuhan itu membawaku naik tinggi, ada dalam sebuah promosi. Tapi for now, aku justru ada di bawah, di lembah. Malah aku baru saja dipecat, bukannya promosi, tapi malah dipecat. Pernah nggak Anda masuk dalam sebuah tanah yang namanya di tengah-tengah, di antara tempat janji Tuhan, ya, antara diri Anda dengan janji Tuhan, Anda berada di tengah-tengah. Kita sering mengalami momen-momen demikian. Kita ini berada di tengah-tengah. Saudara, doa belum dijawab, janji belum digenapi, rencana Allah sepertinya kok tidak ada tanda-tanda itu digenapi. Saudara, itu yang namanya tanah di antara, di padang gurun, saudara. Dan tahukah di padang gurun itu tanah yang gersang. Tapi di padang gurun itu sekalipun dia tanah gersang, tapi padang gurun itu subur akan dua hal.
Yang pertama adalah subur akan keluhan atau complaining di tanah padang gurun itu. Yang kedua itu subur sama yang namanya didikan atau disiplin dari Tuhan. Nah, tinggal hari ini Anda pilih itu menjadi tempat di mana Anda dididik oleh Tuhan atau menjadi tempat di mana Anda komplain, mengeluh, dan menjadi negatif. Itu tanah subur, padang gurun itu tanah gersang, tapi itu adalah tanah subur untuk disiplin atau didikan Tuhan, atau komplain atau keluhan. Saudara, nah coba kita lihat satu ayat ya. Coba kita buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Sorry, sebelum kita baca, saya lupa menjelaskan ulangan 8 tadi. Sorry, kita skip dulu ya, balik ke ulangan 8. Saudara, dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud. Jadi ada kata dengan maksud. Apa artinya dalam kehidupan kita? Kalau Anda masuk dalam sebuah masa yang namanya tempat di antara tadi, for now tadi, Anda belum sampai ke tempat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Anda, semuanya serba nggak ideal yang namanya padang gurun tadi. Ternyata bangsa Israel itu masuk di tempat itu bukan karena Tuhan menghukum mereka. Bukan juga karena kecelakaan. Jadi kata dengan maksud itu berarti by design. Tuhan itu memang sengaja membawa mereka ke sana karena Tuhan punya tujuan di situ. Katakan amin. Jadi hari ini kabar baiknya adalah kalau Anda masuk dalam situasi yang dinamakan padang gurun tadi, tempat di antara tadi, itu by design. Kalau Tuhan mengizinkan Anda masuk di situ, pasti Tuhan punya rencana. Katakan amin. Itu bukan karena Tuhan menghukummu, kecuali kalau Anda berbuat dosa atau melakukan kesalahan. Tapi kalau Anda masuk di situ, pasti ada Tuhan itu punya rencana kalau Tuhan izinkan. Saudara, lalu ada kata-kata di mana jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Nah, ini yang luar biasa. Untuk membuat engkau mengerti. Nah, disinilah ternyata poin utama Tuhan itu membawa mereka masuk ke padang gurun itu by design. Ternyata tujuannya, maksud utamanya adalah untuk membuat mereka mengerti. Katakan mengerti. Mengerti tentang apa? Tentang apa yang memang Tuhan mau ajari mereka. Ternyata Tuhan itu cuma satu ternyata mata kuliahnya. Untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia gak hidup cuma dari roti saja. Tapi manusia hidup dari segala yang Tuhan ucapkan. Bayangkan ya, untuk ngajarin satu ayat itu aja butuh 40 tahun. Apa sih ternyata pelajarannya apa? Ternyata pelajarannya adalah manusia itu gak bisa hidup sendiri. Manusia itu kalau mau survive perlu bergantung sama Tuhan. Itu pelajarannya di padang gurun. Nah, baru di ayat 5-nya dikatakan begini, maka haruslah engkau sadar atau insaf bahwa Tuhan Allahmu, katakan mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. So dari sini kita bisa tahu ternyata Tuhan itu izinkan orang Israel masuk dalam padang gurun itu. Ternyata Tuhan itu ingin mendidik mereka seperti seorang papa mendidik anaknya. Dan agendanya cuma satu, yaitu apa saudara? Membuat mereka ngerti bahwa manusia gak bisa hidup dari roti saja. Tapi dari setiap apa yang firman katakan. Katakan amin. Nah, masalahnya di sini.
Ketika Tuhan itu membawa kita ke sebuah tempat yang tidak nyaman tadi, tempat di antara di mana doa kita belum dijawab, janji Tuhan belum digenapi, di mana Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam kesulitan atau persoalan. Ternyata di balik itu kalau Tuhan izinkan, itu pasti ada maksudnya. Maaf. Pasti ada maksudnya. Tuhan gak mungkin melakukan itu tanpa ada maksud atau iseng. Ternyata ada maksudnya. Ternyata maksudnya adalah Tuhan ingin mengajar kita. Tuhan ingin memberikan kita didikan. Berarti dari semua peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, berarti ada pelajaran. Katakan pelajaran. Nah, disinilah orang Israel mayoritas itu gagal. Kenapa mereka tidak masuk ke tanah Kanaan? Bukan karena Tuhan tidak mampu membawa mereka masuk ke Kanaan. Yang membuat mereka mayoritas dari generasinya Yosua dan Kaleb itu mati semua kecuali 2 orang. Yaitu Yosua dan Kaleb yang masuk. Semuanya mati di padang gurun, gagal masuk ke tanah Kanaan. Itu bukan kesalahannya, bukan dari pihak Tuhan. Tapi di sini kesalahannya adalah ternyata orang Israel tidak mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan mereka. Katakan tidak mengerti. Mari kita buka ayatnya ya. Anda masih bersama dengan saya? Mazmur 95. Ayat 10. Mazmur 95 ayat 10. Nanti kita buka di Ibrani tadi ya. Saya skip dulu. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Saya bacakan versi Alkitab yang terbuka. Selama 40 tahun aku muak terhadap generasi itu. Dan berfirman, mereka adalah bangsa yang sesat hatinya, mereka tidak mengenal jalan-jalanku. Versi firman Allah yang hidup, saya bacakan ya. Selama 40 tahun aku memperhatikan mereka dengan kesal. Jadi ternyata Tuhan itu jengkel. Tuhan itu jemu, itu artinya jengkel. Tuhan itu muak terhadap generasi itu. Kata Tuhan Allah, mereka adalah bangsa yang pikiran dan hatinya jauh daripadaku. Mereka tidak mau menerima hukum-hukumku. Jadi ternyata penyebab mereka gagal adalah gini loh. Tuhan itu ingin mendidik mereka, mengajari mereka sesuatu. Masuk di padang gurun, sebetulnya rencana awalnya itu cuma beberapa minggu. Ada yang ngomong 3 minggu. Rencananya di situ Tuhan itu cuma mau didik mereka. Tapi ternyata, saudara, ketika Tuhan itu ngajari mereka, Tuhan itu mendidik mereka, ternyata mereka itu tidak ngerti-ngerti. Saya masih ingat waktu dulu saya masih kecil. Ya, masih SD, itu mama saya itu, dulu kan ada, gak tahu apakah Anda masih ingat yang usianya 40 tahunan sekarang ini. Anda masih ingat ada yang namanya buku belajar, namanya Gemar Belajar atau Gembel atau RTB. Kalau saya lagi ulangan, itu saya ditanyain sama mama saya, hafalin 1 sampai 10, saya tawar, enggak mah 5 aja dulu ya. Dihafalin 10 menit, habis itu ditanyain, enggak ngerti-ngerti. Diajarin matematika, saya itu diajarin enggak ngerti-ngerti, saudara. Sampai akhirnya mama saya waktu itu, yaudah kamu les aja, dilesin saudara. Ya saya takut kalau dilesin, mau gak mau harus belajar. Tapi di tempat les, ada teman-teman saya itu sampai guru lesnya itu sampai stres. Karena apa? Diajarin, gak ngerti-ngerti. Gimana perasaan Anda ngajarin anak kecil? Ngajarin sesuatu kagak ngerti-ngerti. Gimana perasaannya? Jengkel gak? Tuhan itu gitu. Ngajari orang Israel, gak ngerti-ngerti. Makanya Tuhan ngomong ini generasi aku muak, aku jemu, aku jengkel. Karena apa? Tuhan itu ingin mendidik mereka. Tuhan ini ngajari mereka, tapi mereka gak bisa menangkap apa yang Tuhan mau ajarkan. Sementara mereka tuh hanya apa? Fokusnya apa?
Mana tanah perjanjian? Mana? Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau Anda masuk dalam situasi di mana Anda menantikan janji Tuhan, kalau ada hal tertunda dalam kehidupan Anda, saudara harus jadi orang yang cerdas rohani. Katakan cerdas rohani. Jangan jadi orang yang bodoh rohani. Karena kalau Tuhan izinkan, pasti ada didikan atau pelajaran di baliknya. Nah, Anda tidak akan pernah masuk ke dalam penggenapan janji kalau di sini Anda nggak lulus. Anda akan terus berputar-putar di padang gurun. Sampai Anda mengerti baru Anda masuk ke tanah perjanjian. Saudara. Nah, disinilah banyak orang Kristen salah. Ternyata di balik semua persoalan penderitaan yang Tuhan izinkan, atau hal-hal yang tertunda, doa yang belum terjawab, ternyata ada pelajarannya, katakan pelajaran. Dan Tuhan ingin kita mengerti. Saya mau kasih contoh ya, saya pernah kok rasanya pernah tanya, kalau Anda berjemaat di gereja Mawar Sharon sini, ya, lalu tiba-tiba Anda merasa diberkati oleh pelayanan, lalu Anda ikut CG. Ketika Anda ikut CG, saudara ketemu sama manusia dan Anda akan punya potensi untuk dikecewakan. Nah, ada yang namanya ujian kekecewaan. Ada yang namanya ujian sakit hati. Ada yang namanya ujian ketidakpuasan. Nah, Anda akan ketemu dengan itu. Kalau Anda diizinkan, itu berarti ada pelajarannya. Tuhan mau didik Anda. Katakan amin. Nah, Anda tidak akan masuk ke next level kalau Anda tidak lulus di ujian itu. Kalau respon Anda salah, Anda nggak ngerti Tuhan itu mau ngajarin Anda sesuatu, Anda keluar, pindah CG. Waduh, saya under Pastor Yohanes, CG-nya kurang asik. Orang-orangnya mengecewakan aku banyak nggak puasnya di situ. Pindah ke CG pendeta yang lain, gembala yang lain. Saudara dengar baik-baik, Anda mau pindah CG dimanapun, Anda akan ketemu sama ujian yang sama. Halo amin. Anda pindah di CG itu, Anda akan ketemu. Hanya bedanya sekarang, aktornya berbeda tapi dramanya masih sama. Nah, kalau di situ Anda ketemu ujian kekecewaan, ujian ketidakpuasan, ujian apa lagi? Sakit hati. Kalau Anda nggak lulus, muter, balik lagi. Udah, Mawar Sharon ini CG-nya nggak ideal semua. Anda mau pindah gereja sekalipun, Anda akan ketemu sama ujian yang sama. Tempat kerja juga sama. Bapak Ibu, Anda ada ujian tertentu di tempat kerja, Anda mengira bahwa pindah tempat kerja itu akan menyelesaikan sebuah persoalan. Saudara, Anda mau pindah kerja dimanapun, Anda akan ketemu sama ujian yang sama. Sampai Anda menang dan lulus, baru Anda naik level. Katakan amin. Nah, Tuhan juga sama. Saudara, ada ujian tertentu, ternyata Tuhan itu ingin mendidik kita. Makanya di dalam menantikan janji Tuhan, kita perlu berserah kepada proses. Katakan berserah. Nah, sekarang kita lihat Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12, kita baca di ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya akan bacakan beberapa terjemahan yang lain. Versi Alkitab yang terbuka. Semua didikan, nah perhatikan. Jadi kalau di Alkitab kita yang versi itu pakai kata ganjaran. Tapi kalau Alkitab yang terbuka pakai kata didikan. Semua didikan pada saat diberikan memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Memang didikan itu kadang menyakitkan. Akan tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera kepada mereka yang telah dilatih oleh
didikan itu. Nah, versi The Passion Translation, ada satu kata yang membuat saya tertarik. Dikatakan gini, "Now all discipline seems to be painful at the time, yet later it will produce a transformation of character, bringing a harvest of righteousness and peace to those who yield to it." Saya terjemahkan ya. Semua disiplin pada awalnya kelihatan menyakitkan, tapi selanjutnya itu akan menghasilkan transformasi karakter, membawa harvest atau tuaian kebenaran dan damai sejahtera to those who yield to it. Untuk mereka yang berserah atau yield itu menyerah kepada didikan itu. Jadi ketika tangan Tuhan itu mendidik kita lewat situasi kita, lewat padang gurun, lewat hal-hal yang Tuhan izinkan, tangan Tuhan mendidik kita. Nah, kita bisa punya dua respon. Kita resist atau kita yield to it. Kita bisa menolaknya atau kita bisa berserah kepada prosesnya. Yield itu atau menyerah. Nah, kalau Anda resist, di sini Tuhan itu sabar. Saudara, ya kalau Anda menolak ujian, Anda itu SMP 3 menolak ujian. Aku gak mau ujian, ya Anda akan tinggal kelas. Tahun depan, aku gak mau ujian, tinggal kelas. Ya pihak sekolahnya akan sabar. Kenapa? Dia terima uang sekolah terus dari Anda. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Kita kehabisan waktu. Penggenapan rencana Allah gak pernah terjadi dalam hidup kita. Makanya Tuhan itu sabar loh. Kalau kita ini menolak, oke gak apa-apa. Tuhan itu panjang sabar ya. Ususnya panjang. Tapi yang rugi adalah kita. Saudara akan muter di hal yang sama. Tapi bedanya kalau Anda yield menyerah, sekali Anda lulus, Anda lewati proses itu, Anda akan masuk satu persatu dalam penggenapan janji Tuhan. Katakan amin. Nah makanya pernah nggak saudara lihat ada orang itu berputar-putar di masalah yang sama. Bertahun-tahun. Berputar-putar, muternya ya isu yang sama. Nggak pernah breakthrough, nggak pernah naik level, muter-muternya di isu yang sama, di masalah yang sama. Hanya mungkin konteksnya atau dekorasinya berbeda. Tapi sebetulnya itu adalah pelajaran yang sama yang diulang. Tapi dia nggak ngerti-ngerti. Dia nggak ngerti, nggak paham, akibatnya nggak lulus, muter terus bertahun-tahun. Itulah sebabnya kita melihat ada orang Kristen tertentu. Kenapa ya kok nggak ada terobosan? Kenapa kok hidupnya gitu-gitu terus? Kenapa ya nggak ada kedewasaan? Karena apa? Simple. Karena dia resist. Tengok kanan kiri, berserahlah pada proses. Amin. Yield to it. Yield itu menyerah kepada didikan itu. Nah, sekarang apa sih penyebabnya kita ini nggak ngerti-ngerti sama pelajaran atau didikan yang Tuhan itu mau berikan? Paling tidak saya menemukan ada 3 alasan. Catat baik-baik. Yang pertama adalah kita masih kekanak-kanaan. Katakan kekanak-kanaan. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Perhatikan tentang hal itu. Banyak yang harus kami katakan tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu. Kita baca sama-sama ya. Ia tidak 1, 2, 3. Ia tidak
memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, titik. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi ada orang Kristen, ya memang ada orang-orang tertentu dia itu masih bayi rohani, baru saja bertobat. Setiap orang punya level berbeda-beda. Ya, nah untuk orang yang bayi rohani ini, ya memang itulah waktumu. Waktunya minum susu, nggak apa-apa. Masuklah ke CG, nanti ada pemimpin yang akan memberikanmu susu, mengayomi, membesarkan. Tapi ada orang-orang Kristen yang yang dimaksud di ayat ini. Seharusnya kamu itu dari sudut waktu, harusnya sudah waktunya makan makanan keras. Harusnya bukan bayi, tapi ternyata masih anak kecil. Buktinya dari mana? Mereka hanya bisanya minum susu, tapi nggak bisa makan makanan keras. Maksudnya makanan keras itu apa? Khotbah yang keras? Tidak. Makanan keras itu bicara soal kebenaran yang solid. Nah, jadi tentang ajaran kebenaran dia nggak bisa paham. Nah, pernah nggak saudara, di dalam dunia pemuridan ya, saya pernah loh ketemu sama orang, saya tegur, gitu ya. Tapi dia nggak bisa paham kenapa dia ditegur. Dia nggak bisa punya gambaran, kenapa kok ditegur, apa bahayanya kalau kamu lanjutkan. Di titik itu memang sudah mentok. Dia nggak bisa ngerti. Mau coba dijelasin nggak ngerti. Yang ada malah salah paham. Pemimpin jahat. Gitu loh. Saya pernah digituin. Ya. Nggak bisa paham ajaran kebenaran di baliknya. Baru setelah beberapa saat gitu ya. Ketika terjadi sesuatu baru dia ngerti. Baru dia ngerti, maksudnya Pastor Fuji itu tegur aku waktu itu. Sorry ya aku kalau saya ngelawan. Saya baru ngerti, tapi waktu saya tegur itu. Sama sekali gak bisa ngerti. Pernah gak Anda coba jelaskan ke anak kecil tentang apa ya? Tentang bulan, bintang, tata surya ke anak masih umur 2 tahun. Gampang gak coba jelasin? Sulit. Makanya kita ini ya udah kita kasih susu aja. Maksudnya susu apa? Kita jelaskan tentang bulan itu kalau malam dia itu bangun. Matahari kalau pagi dia itu bangun. Jadi kalau pagi bulannya tidur, mataharinya bangun. Kalau malam matahari tidur, bulan bangun. Tapi coba kalau kita jelaskan ke anak 2 tahun. Nah, bumi itu berotasi terhadap dirinya sendiri, lalu berevolusi terhadap matahari. Makanya ada ini 24 jam, ada 1 tahun itu. Mereka nggak bisa paham. Karena apa? Masih anak-anak. Bapak Ibu. Nah, alasan kenapa kok kita ini Tuhan mendidik kita tapi kita nggak ngerti-ngerti. Sangat besar kemungkinan karena kita masih memegang sifat kekanak-kanaan. Saudara, kita childish. Paulus satu kali ngomong, ya ketika aku beranjak dewasa aku meninggalkan sifat kekanak-kanaan itu. Dulu waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku beranjak dewasa, aku meninggalkan. Katakan meninggalkan. Meninggalkan itu berarti keputusan pribadi. Katakan amin. Meninggalkan atau melepas itu adalah keputusan pribadi untuk kita meninggalkan. Saudara, selama kalau kita ini pegang sifat kekanak-kanaan, saudara, ada orang tertentu itu pokoknya gak mau kalah. Nah, kelihatan tuh kekanak-kanaan. Ya, kita ini punya sifat-sifat begitu. Nah, ketika Tuhan ajarkan kita sesuatu, ternyata Tuhan itu mau mendidik kita. Supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau ajar, kita harus meninggalkan sifat kekanak-kanaan. Katakan amin. Yang kedua, alasan yang kedua adalah kekerasan hati. Katakan kekerasan hati.
Kita nggak perlu buka ayatnya ya. Di Markus 8 ayat 14 sampai 21. Intinya satu kali, Yesus itu mengadakan banyak mujizat, menggandakan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Lalu beberapa hari kemudian Yesus menggandakan dari 7 roti memberi makan 4.000 orang. Sementara itu ternyata murid-murid ketika melanjutkan perjalanan lupa bawa bekal rotinya. Di dalam perjalanan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Waktu itu Yesus lagi ngomong tentang sebuah kebenaran. Hati-hati sama ragi orang Farisi atau lagi Herodes. Murid-murid ketika tahu Yesus ngomong begitu, murid-murid senggol-senggolan sambil saling menyalahkan. Ini Tuhan menyindir kita gara-gara kita lupa bawa roti. Nanti kita kalau jalan gak ada bekal, cuman 1 roti aja kita bawa, nanti kita mau makan apa? Jadi mereka bertengkar satu sama lain. Tuhan waktu dengar itu, Tuhan ngelus dada. Yesus ngomong begini, belum jugakah kamu paham? Belum jugakah kamu mengerti? Telah degilkah hatimu? Degil itu artinya keras. Jadi yang membuat kita ini gak bisa mengerti, gak bisa paham, Tuhan itu mau ngajar apa dalam hidup kita? Karena hati kita degil atau keras. Bayangkan loh, murid-murid Yesus itu lihat mujizat, diulang 2 kali penggandaan roti. Sementara mereka lupa bawa roti, masa sih mereka itu masih khawatir berjalan sama Yesus gara-gara lupa bawa bekal? Mereka masa khawatir bakal makan apa nanti? Padahal sudah lihat mujizat di depan mata mereka. Makanya Yesus ngomong, kamu ini kok gak ngerti-ngerti. Degil kamu hatinya. Keras. Jadi ternyata yang membuat kita ini gak bisa mengerti ketika kita masuk dalam proses adalah kita mengeraskan hati kita. Kita menjadi degil. Saudara. Yang ketiga, Anda masih bersama saya, amin? Semangat semua. Yang ketiga adalah karena kita ini salah yang namanya fokus. Katakan fokus. Sering ketika kita lewati masalah, kita ini cenderung kapan masalahnya diangkat. Sama Tuhan itu begitu. Kapan aku bisa keluar dari masalah ini? Tuhan, kapan jawaban doaku ini? Tuhan, kapan janji Tuhan ini digenapi? Kita fokus sama kapan. Kita buru-buru. Kita harus belajar sebetulnya dari orang Israel. Waktu Tuhan didik mereka, bukannya mereka memahami dan ngerti, tapi mereka malah komplain. Kapan? Terburu-buru sampai di titik mereka itu bikin patung anak lembu emas untuk membawa mereka keluar dari padang gurun, masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Ternyata fokus mereka cuma satu. Mereka fokus sama janji Tuhan dan bukan sama pelajaran. Mereka fokus sama kapan masuk ke sana, tapi bukan pelajaran. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ketika Anda menangkap pelajaran dan proses Tuhan di dalamnya, waktu Anda nangkep, waktu di dalam proses itu Anda menyerah dan Anda mengerti, dengar baik-baik, solusi atau persoalanmu tiba-tiba langsung problem solve. Once itu mengerti, langsung solusi langsung ada di depan mata. Ayub itu pernah Tuhan izinkan mengalami sebuah proses yang luar biasa. Prosesnya dia harus kehilangan banyak hal. Saudara, lalu dia punya teman-teman juga accuse dia. Kamu pasti berbuat dosa, kamu pasti begini, kamu pasti begitu. Sampai Ayub itu pernah ada satu titik itu terpancing, dia berargumen dengan Tuhan. Lalu satu kali Tuhan itu ngomong, kamu di mana waktu aku meletakkan alas bumi dan sebagainya. Dan sampai dia itu mencabut kata-katanya dan dia belajar sesuatu. Dia yield kepada proses yang ada. Coba lihat, langsung Tuhan pulihkan semuanya dari kehidupan Ayub. Katakan amin. Apa pelajaran dari kehidupan Ayub? Anda baca nanti ya di kitab Ayub. Ayub itu pernah ngomong begini. Dulu aku mendengar tentang engkau dari apa kata orang. Tapi hari ini mataku melihat. Aku melihat dengan mataku sendiri.
Tuhan. Jadi ternyata pelajarannya adalah selama ini Ayub itu ternyata mengenal Tuhan itu cuma dari kata orang. Walaupun dia saleh, tapi pengenalannya itu second hand. Waktu dia alami proses itu, ternyata pelajarannya adalah dia mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara tahu bahwa Tuhan itu setia. Tapi sampai Anda mengalami persoalan dan Anda keluar, baru Anda benar-benar bisa menyadari bahwa kali ini aku ngalami Tuhan itu memang setia. Betul ya? Dulu aku ini cuma tahu Tuhan itu setia hanya teori. Tapi gara-gara lewati masa pandemi yang gak mudah ini, hari ini aku bisa membuktikan benar aku ngalami Tuhan itu setia. Katakan amin. Benar ya. Jadi pengalamanmu jadi pengalaman pribadi. Sekali Anda lulus, langsung persoalan Anda ada solusinya. Katakan amin. Makanya poin yang ketiga, jangan sampai salah fokus. Banyak kali kita fokusnya, kapan masalahku diangkat? Saudara, masalahmu itu akan selesai dengan sendirinya. Once Anda mengerti dan Anda lulus sama yang namanya proses Tuhan. Katakan amin. Once Anda ngerti proses Tuhan di dalamnya, tiba-tiba masalah Anda kelar. Amin. Kapan janji Tuhan digenapi? Percayalah, janji Tuhan akan digenapi once kita ini lulus. Ada amin Bapak Ibu? Nah itulah sebabnya saudara, kita ini betul-betul harus mengerti apa kata Tuhan. Siapa lagi saudara? Petrus. Saudara, Petrus itu adalah tipe orang yang, Petrus itu kalau bisnismen, dia ini pinter berbisnis. Dia itu nelayan handal, katakan nelayan handal. Buktinya apa saudara? Petrus ini orang yang suka membanggakan dirinya. Kelihatan dari mana? Waktu Yesus memperingati mereka bahwa nanti kamu akan tercerai-berai. Coba lihat jawaban Petrus. Aku sekali-kali tidak akan lari, bahkan aku siap mati bagimu. Lihat ya. Kalaupun semua orang lari, aku gak bakal lari. Tapi Yesus kasih peringatan. Ya, nanti sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah menyangkal. Aku 3 kali. Nah, 1 kali bagaimana cara Tuhan mendidik Petrus? Ada sebuah momen di mana Petrus itu kerja semalam-malaman. Dia ini pinter loh, dia nelayan handal. Tapi Tuhan izinkan krisis terjadi. Dia kerja, dia menjala ikan tapi tidak mendapat apapun. Guess what? Besok paginya waktu dia melipat jala, Yesus pinjam perahunya untuk khotbah. Setelah Yesus khotbah, Yesus ngomong sama Petrus, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Ketika Petrus nurut, ditebarkan jala. Waktu dia balik, Anda coba cek di Alkitab Anda. Apa respon Petrus? Petrus itu langsung tersungkur di kaki Yesus, pegang kaki Yesus nangis sambil ngomong begini, Tuhan, pergi dari saya, aku orang berdosa. Loh kok bisa? Ternyata pelajaran melalui krisis yang dia alami, pelajarannya adalah kerendahan hati. Dia orang yang suka membanggakan diri kan? Tapi di titik itu, dia bisa sadar bahwa aku ini orang berdosa, Tuhan, enyahlah daripadaku, aku gak layak. Saudara, itu pelajarannya. Itu yang dialami oleh Petrus. Yusuf, sama. Yusuf itu kalau di zaman sekarang suka flexing. Aku punya apa ini namanya? Jubah maha indah. Kuku-kuku gak punya kan? Dia suka pamer. Dia mimpi, dia pamerin. Aku bermimpi. Ya mimpinya apa? Yang pertama berkas-berkasmu, menyembah berkasku. Ya, jadi ada sisi itunya. Dan ada sebuah pelajaran. Sebelum dia menggenapi, Tuhan berikan janji sebelum masuk ke penggenapan janji. Dia harus melewati yang namanya apa saudara? Jadi budak. Mau dibunuh, dilempar di sumur, dijual, jadi budak.
di rumah Potifar, difitnah, masuk ke penjara. Di penjara dia tolong orang, dia dilupakan di situ. Pelajarannya apa saudara? Kalau bukan Tuhan yang bebasin dia gak bakal keluar. Even karunianya dia pun gak bisa membuat dia keluar dari penjara, menafsirkan mimpi. Ternyata dari perjalanan itu ada sebuah proses Tuhan. Makanya di ujungnya dia jadi orang yang berbeda. Dia ngomong begini, sementara kakak-kakaknya udah ketakutan, Yusuf itu bisa ngomong begini, engkau mereka-rekakan hal yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Aku mengampunimu. Wow, saudara, dia punya power loh. Dia punya kuasa loh. Dia bisa balas dendam tuh kepada kakak-kakaknya. Tapi kok bisa? Dari orang yang ngalami pengalaman begitu rupa pahitnya, bisa keluar kata-kata, semua apa yang buruk, itu Tuhan reka-rekakan untuk kebaikan. Dan hari ini aku dengan kata lain, aku mengampunimu semua. Ternyata Tuhan persiapkan dia. Justru ketika dia menyerah atau yield to it kepada proses itu, janji Tuhan malah digenapi. Katakan amin. Coba kalau dia resist. Dia doa dijawab enggak? Dia pasti berdoa waktu di lubang sumur itu, waktu dia dengar kakaknya mau jual dia ke kafilah Ismail. Dia pasti berdoa, Tuhan aku gak mau jadi budak. Tolong Tuhan, tolong aku, luputkan aku. Supaya aku gak jadi budak. Ternyata Tuhan gak jawab, dia dijual. Tuhan aku gak mau di Mesir, malah dia di Mesir jadi budak. Tapi justru di situ, di Mesir itulah penggenapan janji Tuhan digenapi. Katakan amin. Kalau kita menyerah sama Tuhan, saya percaya penggenapan rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. So, hari ini kalau Anda berada dalam sebuah tempat yang sementara tadi, tapi itu padang gurun, bertolak belakang dengan janji Tuhan, doa belum dijawab, janji belum digenapi, bagaimana cara Anda menantikan janji Tuhan? Saudara, menyerahlah kepada proses. Tangkap pelajaran yang ada. Jangan jadi orang Israel. Saudara, berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Kenapa? Harusnya gak 40 tahun. Harusnya cuma beberapa minggu. Tapi karena Tuhan mau ajar mereka, tapi mereka gak ngerti-ngerti. Tuhan mau didik apa? Mereka gak paham-paham. Mereka resist, mereka menolak. Mereka tidak yield. Mereka kekanak-kanaan. Saudara, mereka tidak mau melewati ujian. Mereka degil, keras hati. Mereka salah fokus. Fokusnya ke kapan. Harusnya mereka fokus, aku lulus ujian. Amin.